Selamat datang di Sekolah Sariputra. Sekolah Sariputra merupakan sekolah umum yang berdiri pada tahun 1990 dan berstatus sebagai sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Dharma Bakti Sariputra. Visi Sekolah Sariputra adalah meningkatkan kualitas kehidupan melalui pendidikan. Adapun untuk mencapai misi tersebut, kami mempunyai misi sebagai berikut. Memberikan pendidikan berdasarkan kurikulum nasional yang menghargai budi pekerti dan keanekaragaman atau pluralisme. Menerapkan metode pembelajaran yang selaras dengan perkembangan iptek. Mengembangkan berbagai fasilitas sekolah untuk menunjang pengembangan kemampuan dan keterampilan siswa. Awal memasuki lingkungan sekolah, siswa-siswi dibiasakan untuk membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan rutin setiap pagi sebelum pembelajaran adalah baris per kelas, menyanyikan lagu nasional dan mars Sekolah Sariputra, serta menerapkan pembiasaan religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas sesuai dengan Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar tahun 2019. Adapun program pendidikan Sekolah Sariputra yaitu pengembangan sains sejak dini, Character Building Program, Science Club and Life Skill Program, Art, Science, and Humanism. Untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang nyaman, Sekolah Sariputra menyediakan fasilitas yang memadai, di antaranya gedung sekolah yang representatif dengan lokasi yang strategis, serta lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Ruangan kelas yang nyaman, ber-AC, disertai LCD proyektor dan audio system. Ruangan bermain indoor, laboratorium komputer, laboratorium IPA, perpustakaan, lapangan olahraga, hotspot area atau internet, petugas security dan CCTV 24 jam, kantin sekolah, studio musik, mobil jemputan, dan aula, serta menyediakan sarana dan tenaga pendidik mata pelajaran agama yang sesuai dengan agama masing-masing siswa. Untuk mengasah dan mengembangkan bakat dan minat setiap siswa, Sekolah Sariputra menyediakan fasilitas baik-baiknya kepada siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Sariputra antara lain Pramuka, PMR, Paskibra, Marching Band, Basket, futsal, badminton, barongsai, angklung, seni tari, vokal, seni lukis, dan kegiatan religi.
Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Sekolah Sari Putra akan mengadakan lomba-lomba loh. Lomba ini dilaksanakan pada tanggal 2 November 2019. Ya, selamat siang, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Wabillahi salam sejahtera, namo buddhaya. Hari ini Senin 24 Agustus 2020. Kita berjumpa kembali dalam Jiwana Widya Wahyudi. Ilmu tentang ilmu untuk kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kita dalam kehidupan ini mengalami banyak permasalahan kehidupan, dari urusan rumah tangga, dunia kerja, dan lingkungan. Kita perlu memiliki ketenangan sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk bisa memiliki ketenangan, kita mesti punya tahu cara untuk bagaimana kita menciptakan ketenangan di dalam batin. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas, kita lakukan dengan penuh kesadaran, lakukan dengan rasa senang hati, sehingga timbullah kebahagiaan. Nah, untuk supaya bisa memiliki ketenangan, kita mesti banyak latihan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas bagaimana kita mencoba untuk melatih diri, mengendalikan pikiran kita sehingga kita ini tetap menjaga ketenangan di dalam kehidupan ini. Yaitu apa? Ada satu metode yang namanya bermeditasi. Nah, untuk bisa memiliki suatu pemikiran tentang meditasi, kita mesti tahu dulu yang namanya meditasi itu apa. Meditasi ini sesungguhnya ada satu metode cara bagaimana kita bisa menjaga ketenangan, konsentrasi. Ya. Jadi tujuannya adalah menjaga ketenangan konsentrasi kita sehingga batin kita tetap tenang dan seimbang. Dengan batin yang seimbang, kita bisa yang namanya bisa mendapatkan manfaat yang banyak ya dari latihan meditasi ini. Nah, apabila latihan itu terus dilakukan rutin, itu menjadi suatu kebiasaan. Pembiasaan menjadi suatu yang namanya budaya. Untuk itu makanya budaya bermeditasi itu kita mesti coba lakukan rutin sehingga kita bisa menjaga ketenangan itu sendiri. Nah, jadi caranya sederhana ya. Jadi yang namanya pengembangan batin, menjaga ketenangan itu adalah suatu kebutuhan bagi setiap individu dalam kehidupan ini. Karena tanpa ketenangan batin, kita tidak bisa yang namanya merasakan, menikmati kehidupan ini dengan lebih sederhana, lebih berbahagia. Nah, jadi untuk itu, makanya mengapa kita perlu bermeditasi. Nah, jadi untuk bisa bermeditasi, kita mesti mengerti di dalam diri kita ini memiliki yang namanya jasmani dan batin. Kita punya mata, telinga, hidung, ini namanya indria kita. Ya, mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, pikiran, ya, pendengaran, ya. Jadi 6 indera ini kita punya dan jasmani dan batin. Jadi untuk bisa memiliki ketenangan batin, ini kembali kepada bagaimana kita mensikapi ketika objek-objek daripada indera ini datang. Dari mata ada objek bentuk, dari telinga objek suara, dari hidung objek bau, dari rasa lidah objek rasa, dari jasmani objek sentuhan, dan bayangan-bayangan bentuk-bentuk batin yang muncul. Nah, jadi ini semuanya itu adalah objek daripada menyentuh ke indera kita yang terjadi namanya kontak. Pada saat itu terjadi kontak dengan batin kita, pikiran, kesadaran kita menangkap adanya objek. Kemudian objek ini dilaporkan ke bagian otak, dicek di dalam rekaman bawah sadar kita. Ini objek apa?
Dicoba dikenali. Nah, begitu dikenali, timbul yang namanya respon, yang namanya perasaan. Perasaan senang, ataupun perasaan tidak senang, dari jasmani, ataupun batin, ataupun perasaan netral-netral saja. Ini sikap batin, respon pada saat objek masuk melalui pintu-pintu indera ini. Setelah kita timbul rasa, perasaan itu, kemudian timbul pikiran, ini mau diapain. Nah, sikap batin pada saat menerima objek indera ini, itu kalau kita tidak bisa terkendali, maka yang ada adalah sesuatu yang terlalu menggembirakan atau terlalu menyedihkan. Apabila pikiran kita terlalu menggembirakan, gerak pikir tinggi, terlalu menyedihkan, terlalu rendah, gerak pikir begini, nah itu potensi kita kemungkinan suatu saat gangguan kejiwaan. Karena senang berlebihan, kesedihan berlebihan, membuat guncangan, ya, guncangan daripada batin gitu. Sehingga tidak tenang, mudah dikendalikan sama perasaan. Dengan kita mewaspadai daripada pintu indera ini yang pada waktu menerima objek, kita lakukan dengan penuh perhatian dan penuh kesadaran, sehingga bahagia kita bahagia, tapi tidak dikendalikan sama perasaan. Ketika kita sedih ya sedih, tapi tidak sampai dikendali oleh perasaan juga. Nah, jadi dengan kita mengerti hakikat daripada jasmani dan batin, ya, kita mencoba untuk mengerti, ya, batin kita ini seperti apa. Karena apabila kita fluktuasi terlalu tinggi, itu akan membuat batin mudah terguncang. Nah, jadi ketika kita mengerti tentang hakikat daripada jasmani batin ini, kita mencoba untuk bagaimana pikiran kita ini terkendali. Nah, caranya itu adalah dengan melatih bermeditasi. Ya, jadi banyak orang yang sibuk, ya, sangat sibuk sekali, itu perlu menjaga ketenangan. Nah, latihannya dengan meditasi. Sebagai pelajar, banyak tugas, banyak hal yang mesti dibaca, banyak pembelajaran yang harus dilaksanakan. Nah, itu perlu menjaga ketenangan, harus latihan bermeditasi. Mereka yang bekerja perlu konsentrasi pada waktu melakukan pekerjaan. Nah, perlu dilatih dengan bermeditasi. Orang yang melakukan aktivitas perlu disadari. Dengan penuh kesadaran ini berarti pikiran menyertai pada waktu melakukan aktivitas. Nah, ini adalah cara untuk menjaga ketenangan. Bagi mereka yang lama di dalam mengambil suatu keputusan, kebingungan, kebimbangan, yang berkepanjangan sampai-sampai berhari-hari, berbulan-bulan tidak bisa mengambil keputusan. Dengan latihan bermeditasi, kita bisa memiliki ketenangan, sehingga kita bisa melihat banyak sebab untuk terjadi suatu akibat. Kemudian kita coba cari, mana penyebab utamanya. Kalau penyebab utamanya ketemu, inilah yang jadi suatu solusi yang harus diselesaikan. Nah, dengan latihan meditasi kita bisa melihat bagaimana kita melihat permasalahan sebagai sumber utamanya mana, kemudian kita bisa selesaikan. Jadi orang-orang yang bingung, orang banyak pertimbangan terlalu lama, dengan latihan kita bisa menjaga ketenangan sehingga bisa melihat sumber masalah utamanya itu apa. Itu ya, jadi orang yang memiliki banyak kebimbangan, ya. Jadi kalau punya masalah pasti ada sebabnya. Lenyapnya, selesainya masalah, tinggal dicari mana solusi yang harus ditempuh, yang harus dijalankan. Nah, jadi bagi mereka yang masalah dalam kehidupan ini adalah kita mesti berpikir positif. Masalah yang kita hadapi adalah cara untuk mendewasakan kita, membuat kita menjadi bertambah kebijaksanaan, latihan bagi batin kita di dalam menghadapi kehidupan. Sehingga dalam kehidupan ini yang beraneka macam permasalahan yang muncul, kita bisa hadapi dengan ketenangan. Ya, jadi kita mampu, ya, yakin bahwa kita pasti bisa. Itu kita mesti tanamkan. Kalau kita tanamkan, kita punya potensi, kita yakin, maka kekuatan luar biasa muncul di dalam batin kita. Ya.
Begitu juga ketika mereka yang dilanda ketakutan tentang segala sesuatu, takut tentang masa lampau, atau takut ke masa-masa yang akan datang yang belum terjadi, latihan meditasi sangat bermanfaat. Meditasi itu ada belajar bagaimana kita hidup di saat ini. Bukan hidup di masa lampau, atau hidup di masa yang akan datang. Hari ini kita lagi makan, ya pikiran kita konsentrasi pada makan. Hari ini kita sedang berjalan, melangkahkan kaki. Kita sadar di jalanan itu ada apa, ada lubang, ada bahaya apa, kita hati-hati. Nah, jadi yang namanya hidup berkesadaran, di sini saat ini kita lagi duduk, ya kita pikiran duduk sedang mengerjakan apa. Saat itu kita lagi makan, ya konsentrasi sama makanan yang akan kita konsumsi. Jadi sederhana sekali. Jadi bagi mereka yang selalu dalam keadaan ketakutan, itu berarti pikirannya tidak saat itu. Pikirannya menerawang kepada rekaman-rekaman yang pernah terjadi, yang tersimpan di bawah sadar, atau menghayal sesuatu yang kira-kira bakalan terjadi di masa yang akan datang yang belum pasti kejadiannya. Itu membuat kita menjadi tidak tenang. Jadi untuk itu kita perlu latihan meditasi. Kemudian bagi mereka yang suka tidak puas, suka melihat suksesan orang lain, kita mesti berpikir bahwa orang sukses itu pasti ada usaha. Nah, karena usaha kerja keras, maka dia bisa jadi sukses. Nah, untuk itu kita berpikir tenang, sehingga kita bisa melihat, wah tentunya kesuksesan itu ada karena usaha. Nah, dengan kita berpikir bahwa dengan kita kerja keras yang luar biasa, maka manfaat yang akan didapat yaitu kesuksesan itu akan dicapai. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Banyak sebab untuk jadi suatu akibat. Kalau sebab-sebab kita kondisikan, maka hasil akan kita capai. Ya. Dan bagi mereka yang pikiran suka kacau, yang suka putus asa, berarti kan selalu mengingat kembali permasalahan tanpa berpikir tentang solusi. Nah, kita mencoba memanage pikiran kita supaya pikiran kita tetap tenang. Sehingga rasa putus asa, kekhawatiran, ketakutan tidak akan muncul di dalam diri kita. Nah, jadi dengan memahami manfaat daripada menjaga ketenangan ini, makanya perlu kita latihan. Ya, bagaimana menjaga pikiran kita tetap tenang. Bagaimana pikiran kita ini supaya bisa konsentrasi, bisa menjaga ketenangan di dalam melakukan aktivitas. Itu kira-kira gambaran manfaat meditasi. Nah, jadi dengan melihat manfaat meditasi, kita melihat bahwa ini suatu hal yang sangat positif, yang bisa memberikan suatu ketenangan yang membawa kebahagiaan. Nah, jadi oleh karena itu kita perlu latihan berbudaya bermeditasi. Nah, jadi untuk masalah waktu ya, meditasi ini tidak ada ketetapan. Carilah waktu yang kira-kira longgar. Yang kalau pagi lebih bagus, bangun pagi jam 4 bagus, jam 5 bagus. Kenapa? Karena kalau pagi, pikiran kesadaran kita yang kemarin itu sudah mengendap ke bawah sadar, sehingga begitu bangun dalam keadaan segar. Kalau malam, kejadian pagi itu suka teringat kembali pada waktu meditasinya. Jadi dianjurkan kalau bisa pagi lebih bagus, ya. Nah, jadi masalah waktu silakan diaturkan yang kira-kira ruang yang tidak dalam keadaan kesibukan, ya, cari waktu yang cocok. Nah, jadi kalau berkenaan dengan waktu cocok sudah ketemu, kemudian kita bisa melihat posisi meditasi kita kenal ada 4 cara. Duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring. Yang sering dipakai ya diantaranya duduk. Bisa bersila, bagi mereka yang usianya sudah lanjut, sulit untuk bersila, bisa menggunakan bangku duduk. Ya. Duduk, badannya tegak, ya, tangan bisa diletakkan di pangkuan, mata dimelamkan, kemudian konsentrasikan dengan objeknya. Objek banyak pilihan.
Ya, kalau posisi duduk bisa misalnya memperhatikan keluar masuk nafas. Jadi pada saat masuk kita menyadari nafas sedang masuk. Bagaimana kita bisa tahu nafas sedang masuk? Tentunya nafas masuk itu dia akan menyentuh bagian daripada hidung kita ini. Nah, begitu menyentuh kita menyadari oh nafas lagi masuk. Begitu dia keluar, oh kita tahu bahwa nafas sedang keluar. Jadi menyadari nafas masuk, menyadari nafas keluar itu namanya objek pernapasan atau disebut dengan nama anapanasati atau pernapasan. Jadi nafas tidak perlu diatur. Nafas masuk disadari, keluar disadari. Hanya itu aja. Berapa lama? Kita bisa secara bertahap. Mau 5 menit latihannya dulu silakan. Sudah bisa 10 menit silakan. Nanti meningkat secara bertahap 20 menit, 30 menit, 1 jam bahkan lebih. Tergantung daripada niat kita, tekad kita, latihannya meningkat secara bertahap. Jadi karena pikiran itu satu saat cuma satu, jadi kalau kita konsentrasi sama nafas secara terus-menerus, nggak ada pikiran negatif yang akan muncul. Begitu muncul pikiran negatif, konsentrasi langsung buyar. Karena sifat daripada pikiran adalah cuma satu, kesadaran. Nah, jadi pada saat kita ini konsentrasi sama nafas, berarti objek-objek lain nggak masuk, nggak muncul. Nah, ketika itu tidak muncul, berarti pikiran fokus, yang muncul ada ketenangan. Walaupun itu sifatnya sementara, kita 5 menit, 10 menit kita merasa ketenangan. Kita setengah jam tenang. Walaupun setelah keluar dari latihan, mikirin makan apa, mikirin pekerjaan. Kita kembali ke dunia nyata. Yaitu apa? Berkenaan dengan kesibukan masing-masing. Tapi dengan latihan yang dilatih rutin ini, itu menjadi suatu budaya, menjadi suatu kebiasaan, memberikan suatu manfaat. Yaitu apa? Kita sudah punya terapi, ya, terapi pikiran melatih berkesadaran, melatih konsentrasi, melatih bagaimana menjaga ketenangan, mengendalikan diri kita sendiri. Pikiran, konsentrasilah pada keluar masuk nafas. Pikiran ikut. Berarti kita menjadi tuan bagi diri kita sendiri. Memerintahkan diri kita sendiri. Pikiran, coba perhatikan keluar masuk nafas. Nggak mikirin yang lain-lain untuk sesaat. Nah, karena kita sudah bisa menjadi berlatih untuk menjadi tuan bagi diri kita sendiri, berarti kita ya adalah pemilik daripada jasmani batin kita. Yaitu apa? Bagaimana kita memerintahkan pikiran konsentrasi, dia nurut. Pikiran, perhatikan keluar masuk nafas, dia nurut. Sederhana. Ya, jadi dengan berlatih hanya memperhatikan nafas, keluar masuk, secara rutin kita berlatih bermeditasi. Ada cara-cara yang lain. Itu salah satu meditasi duduk. Kalau seandainya berjalan, ya kita memperhatikan langkah kaki. Ya nggak usah jalan raya, ya kira-kira yang agak tenang tempatnya, kita berlatih berjalan. Ya. Jalan, ketika menyentuh, kita sadari menyentuh. Ketika mengangkat, kita menyadari mengangkat kaki. Jadi itu dengan penuh perhatian. Begitu juga ketika posisi berdiri. Kita berdiri memperhatikan keluar masuk nafas, posisi dalam keadaan berdiri. Ya, yaitu kita posisi berdiri, ya, bisa diletakkan, posisi dibuka selebar bahu, kemudian tangan bisa diletakkan di sini, ya. Nah, mulailah mata dimeramkan, perhatikan keluar masuk nafas, nafas masuk disadari, nafas keluar disadari. Kurang lebih berapa? Ya kita tentukan 10 menit, 15 menit, terserah. Ya, itu posisi berdiri. Jadi yang rutin dipraktekkan berdiri, berjalan, dan duduk. Bisa divariasikan, ya. Kalau 10 menit, 10 menit, 10 menit, 30 menit sudah latihan. Nah, itu jadi kalau kita bisa melihat seperti itu berarti bagaimana yang sederhana melatih pikiran kita dikonsentrasikan. Nah, jadi kita bisa mengenal ada yang namanya mengarah kepada konsentrasi terpusat, ada yang namanya pengamatan. Nah, kalau kita mengenalnya pengamatan jasmani dan batin, itu masuk ke satu jenis yang namanya vipassana.
Tapi kalau kita konsentrasi terpusat pada keluar masuk napas, mengarah kepada konsentrasi terpusat yang jenisnya samatha bawana. Dua-duanya silakan dilaksanakan. Yang satu menjaga supaya pikiran tetap sadar, ketenangan batin yang dihasilkan. Sedangkan satu lagi, bagaimana kita mencoba mengerti bahwa diri kita ini terdiri dari jasmani dan batin. Jasmani batin ini selalu mengalami pergerakan, perubahan. Jasmani dan batin bersatu namanya adalah makhluk. Makhluk ini adalah paduan daripada jasmani batin yang selalu mengalami perubahan. Tidak kekal. Dengan melakukan pengamatan terhadap jasmani batin, bagaimana dia timbul, bagaimana mereka berlangsung, bagaimana itu lenyap, kita memperhatikan dengan seksama. Nah, pada saat kita memperhatikan hal sama, proses itu timbul berlangsung lenyap. Melihat jasmani, prosesnya timbul berlangsung lenyap. Begitu memperhatikan jasmani sedang bergerak, timbul berlangsung lenyap. Napas timbul berlangsung lenyap. Pikiran timbul berlangsung lenyap. Perasaan timbul berlangsung lenyap. Apapun jasmani batin ini selalu mengalami proses timbul berlangsung lenyap. Nah, dengan melakukan pengamatan makin lama makin jelas, makin terang, sehingga kita bisa melihat yang namanya kebenaran tentang segala sesuatu, paduan unsur-unsur adalah tidak kekal. Terus kita melakukan pengamatan lagi jasmani batin ini. Bagaimana mereka timbul berlangsung lenyap, dan ternyata mereka itu dikendalikan yang namanya konsepnya kita dicengkram oleh penderitaan. Jasmani batin yang selalu mengalami perubahan ini adalah tanpa inti. Ya, tanpa inti. Nah, dengan memahami ini, ya, kita mencoba bagaimana melihat segala sesuatu sebagai suatu kebenaran, yaitu tidak kekal, cengkram penderitaan, dan tanpa inti. Nah, ini namanya meditasi vipassana. Nah, jadi kalau kita mau sehat dalam pikiran, dari batin, ya, kita mencoba berlatih meditasi, ya. Bisa batin jadi lebih tenang. Karena tenang, jasmani menghasilkan antibodi yang baik, yang bisa mencoba membuat tubuh kita menjadi sehat. Dengan kita bermeditasi pada waktu makan, kita penuh konsentrasi sehingga semuanya sistem metabolisme tubuh ini bisa berjalan dengan baik. Dengan latihan meditasi kita perintahkan, pikiran saya mau istirahat, tidur. Maka begitu udah waktunya diperintahkan, kita waktunya istirahat, maka kita akan tidur. Nah, jadi dengan latihan kita meditasi, bagi kita mencoba menjaga ketenangan yang kita miliki. Oleh karena itu, ya untuk hari ini kita coba latih meditasi. Besok kita latih meditasi. Buktikan apakah benar meditasi bisa membawa ketenangan batin. Apakah benar keberhatian meditasi itu membawa kebahagiaan. Kita tidak bisa hanya teori. Teori mengatakan demikian, tapi kita mesti mempraktekkan langsung. Kita diam sejenak, kita fokuskan pada keluar masuk napas. Dengan penuh kesadaran, masuk kita tahu, keluar kita tahu. Kalau kita 5 menit kita bisa buktikan, kita tidak kemana-mana, berarti 5 menit kita berada dalam keadaan latihan untuk hidup berkesadaran. Kalau kita bisa praktek 20 menit, berarti selama 20 menit kita berlatih untuk hidup berkesadaran. Jadi sederhana sekali. Nah, dengan memahami tentang manfaat meditasi, marilah kita tekadkan untuk kita mulai dari sekarang menjadi praktisi meditasi sehingga kita bisa menjaga ketenangan. Dengan ketenangan kita bisa memberikan manfaat di dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari, tetap jaga ketenangan dan bisa membawa kebahagiaan. Demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga Anda berbahagia, semoga kita selalu sehat, dan mari kita berpraktek meditasi secara rutin. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu.